Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Panglima Tentara Nasional Indonesia Bapak Laksamana TNI Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri, para Kepala Staf Angkatan, Saudara Sekjen Kemenhan, Wakil Gubernur Lemhanas, para pejabat Eselon 1, Kementerian dan Lembaga, kemudian Pangkotama TNI seluruh Indonesia, Kapolda seluruh Indonesia, para Danrem, para Danlan Tamal dan para Danlanot, untuk para Pangdam dan seluruh pejabat Eselon 2 di Kemenko Polhukam dan hadirin sekalian. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Panglima dan Bapak Kapolri yang telah menyelenggarakan acara ini untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden tentang beberapa hal, terutama terkait dengan akan dilaksanakannya pemilu tahun 2024 beserta isu-isu lain yang mungkin sensitif untuk mempengaruhi pemilihan umum. Hampir dapat dipastikan pemilu kita akan bisa menyelenggarakan tahun 2024, yang itu berarti kira-kira kurang 10 bulan dari sekarang, kalau itu jadi Februari 10 atau 9 bulan. Nah, ada beberapa masalah yang kenapa saya katakan hampir 100%, artinya ya sebenarnya pemilunya itu sendiri sudah pasti di tahun 2024, tetapi masih ada beberapa isu krusial yang kita tunggu. Misalnya masalah sistem pemilu, apakah akan terbuka atau akan tertutup. Mungkin dalam seminggu depan Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan vonis tentang itu, apakah terbuka atau tertutup. Tetapi kalau secara teknis, ya, bukan dari analisis konfigurasi politik, secara teknis bagi penyelenggara pemilu terbuka ataupun tertutup itu sama saja secara teknis administrasi. Karena kalau sistem terbuka itu ya tinggal menentukan yang nanti jadi anggota DPR itu nomor yang paling banyak suaranya. Misalnya nomor urut berapapun, kalau paling banyak suaranya itulah yang jadi anggota DPR. Itu sistem terbuka seperti yang sekarang ini berlaku. Kalau sistem tertutup, ya tinggal menentukan nomor urut. Sekarang nomor urut oleh parpol kan belum final juga, masih daftar sementara. Nanti tinggal urut saja nomor 1 Pak Mahfud, nomor 2 Pak Yuliantono, nomor 3 Pak Listio Sigit, nomor 4 dan seterusnya. Itu kalau misalnya dapat kursi 2, yang nomor 1 dan 2 yang jadi. Itu kalau tertutup. Dan secara teknis ini mudah karena memang KPU sampai hari ini belum mencetak kartu suara. Sudah beredar isu di luar bahwa sudah ada putusan dan sebagainya. Saya tadi memastikan ke MK kalau betul itu sudah diputuskan. Belum. Itu hanya analisis orang luar yang mungkin melihat sikap-sikap para hakim MK lalu dianalisis sendiri. Tapi sidangnya sendiri secara tertutup baru akan dilakukan besok lusa. Jadi belum ada keputusan yang resmi. Sudah putus sekian,
6/3, 5/4 dan sebagainya itu belum ada. Oleh sebab itu kita harus menunggu, dan bagi kita sebagai penyelenggara tidak perlu risau dengan sistem apapun. Itu nanti yang risau kira-kira ya antar partai politik, antar calon. Nah, itu tugas kita untuk mengamankannya dan mengarahkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Saudara, saya ingin mulai di mana peran posisi TNI dan Polri di dalam keseluruhan masalah yang akan kita hadapi ini. Tentu kita sudah tahu secara konstitusional, tapi mari kita ambil beberapa hal. Mungkin sudah bisa masuk ke slide berikutnya, slide nomor 2. Saudara sekalian, saya akan mulai dari ini. Kita punya tujuan negara sebagai landasan dan bingkai kerja kita, bingkai kerja TNI Polri. Sehingga di sini dikatakan peran lembaga negara dan institusi-institusi pemerintah termasuk TNI Polri harus ditujukan untuk menerapkan politik hukum. Politik hukum itu bukan politisasi hukum, beda politik hukum dan politisasi hukum. Kalau orang menggunakan jabatan untuk mengarahkan hukum itu namanya politisasi hukum. Kalau politik hukum itu kebijakan, policy, legal policy. Arah yang dituju dalam rangka penegakan hukum itu. Menerapkan politik hukum guna mencapai tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun kesejahteraan umum, dan melaksanakan ketertiban dunia. Itu tujuan negara kita. Apapun, kalau kita membuat hukum jangan keluar dari ini. Satu, harus menjaga integrasi bangsa, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darahnya. Yang harus kita jaga itu segenap bangsa itu adalah ideologi dan teritori. Tumpah darah itu teritori, wilayah kita. Sudah jelas wilayahnya, sudah tahu semua kita. Nah, saudara, tujuan utama negara dimerdekakan adalah memajukan kesejahteraan umum. Itu yang utama. Yang lain-lain itu sebenarnya pengawal untuk kesejahteraan umum. Dasarnya untuk mencapai kesejahteraan umum ideologi Pancasila. Konstitusinya itu Undang-Undang Dasar 1945. Rumahnya namanya NKRI. Kejiwaannya, semangatnya di dalam kehidupan bermasyarakat itu Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang sering disebut istilah 4 pilar. Meskipun saudara, istilah 4 pilar itu oleh Mahkamah Konstitusi dilarang dipakai. Ada putusan Mahkamah Konstitusi karena di situ disebut 4 pilar itu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika disebut 4 pilar dulu. MPR yang tapi Mahkamah Konstitusi membuat keputusan tidak boleh menggunakan 4 pilar untuk hal itu karena Pancasila itu bukan pilar. Jadi Pancasila itu dasar. Itu. Rumahnya yang terdiri dari pilar-pilar itu Undang-Undang Dasar. Nah, ada teori stats fundamental norm. Katakan Pancasila itu jangan disebut pilar, tidak. Dia dasar yang tidak boleh berubah. Kalau pilar masih bisa diubah. Tambah apa, dia apa gitu bisa. Nah, saudara sekalian, halaman berikutnya. Nah, dengan demikian tugas TNI dan Polri adalah menjaga keutuhan teritori dan ideologi. Teritori itu wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan jumlah 17.508 pulau atau 504 atau ya sekitar itu. Karena angkanya beda-beda, tapi sekarang udah mulai dicatat semua. Teritori dan ideologi Pancasila. Ini sekarang ini kita, saudara, gangguan. Meskipun belum merupakan ancaman yang serius terhadap teritori itu. Misalnya kalau dilihat dari barat itu di Natuna Utara, itu sering ada kapal-kapal asing masuk dan sebagainya.
yang harus kita jaga. Lalu di timur sana ada gerakan separatis UPM yang menurut hasil studi Lemhanas itu sebenarnya pembangunan di Papua itu saudara kalau dihitung dari awal sampai sekarang itu udah bagus. Ekonomi oke, pendidikan mereka, sosial budayanya bagus, infrastruktur apalagi. Tetapi masih ada yang tidak berubah dengan itu, yaitu punya keinginan untuk merdeka. Itu disebut OPM, Organisasi Papua Merdeka. Di situ tergangguan terhadap teritori. Nah, terhadap ideologinya sekarang di dalam negeri ini, di dalam negara kita ini bersebar, bukan hanya di barat, di timur, di utara, tapi di Jawa, di Sumatera, di mana. Misalnya ada gerakan subideologi atau keinginan untuk mengganti ideologi. Yang itu kalau dilakukan mengganti ideologi konstitusi melalui forum-forum resmi yang konstitusional, itu pemilu, lalu berdebat, itu tidak apa-apa. Tapi melalui cara-cara radikalisme. Nah, radikalisme itu kalau diurut tingkatannya ada 3. Satu, yang disebut takfir. Selalu benci, tidak suka kalau ada orang berbeda. Tidak punya sikap toleransi, itu takfir. Lalu yang kedua, jihadis. Jihadis itu kalau orang berbeda tumpas. Itulah yang melahirkan teroris, bom, dan selalu ada. Cuma ya kita selalu mendengar ada orang melakukan itu, dan dengan alasan yang sangat sederhana aja, ingin masuk surga, bahwa negara ini kafir, negara dan sebagainya, gitu. Lalu yang ketiga ini juga berbahaya, jadi takfiri, intoleran, jihadis itu haram kalau berbeda. Lalu yang ketiga, wacana ideologis masuk ke kantong-kantong institusi, ke lembaga pendidikan, dimasuki untuk diajari anti Pancasila. Itu seakan-akan pendalaman agama itu dilakukan melalui gerakan anti Pancasila. Masuk ke pesantren juga, masuk ke kantor-kantor pemerintah juga, sehingga pemerintah pernah membentuk tim anti radikalisme yang terdiri dari 11 kementerian, tugasnya masing-masing. TNI menjaga pertahanan ideologinya, Polri mengambil tindakan hukumnya, Menpan itu menyeleksi PNS-nya, Menteri Pendidikan dari kurikulumnya dan pendidikannya dan seterusnya itu ada. Karena memang radikalisme ini memang ada dan selalu muncul, bukan mengada-ada. Nanti kalau kita menganggap itu enteng lalu kita tidak bekerja. Nah, saudara sekalian, kalau dilihat dari ini, maka sebenarnya pembagian tugas antara TNI itu secara konstitusional sudah jelas. Kalau TNI itu ya tugasnya mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Ini mencakup wilayah dan ideologi sekaligus. Sedangkan Polri menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Nah, beberapa isu penting yang ingin saya sampaikan untuk menjabarkan itu adalah tentang pemilu, kemudian tentang isu keamanan di Papua, lalu Karhutlah, lalu yang kebijakan yang sekarang mungkin sedang menjadi sorotan dari sebagian orang dan sebagian kita yang mungkin belum paham betul isu penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, penyelesaian non yudisial. Pelanggaran HAM berat
di masa lalu. Ini yang sekarang sedang menjadi juga diskusi-diskusi di tengah masyarakat, termasuk di lingkungan kita, di pemerintah dan sebagainya. Sebab itu Presiden meminta itu supaya dijelaskan secara lebih meluas apa itu maksudnya. Baik, kita masuk ke pemilu aja sebentar. Masalah pemilu ini gini, saudara, ke halaman 5. Dua kata kunci penting di dalam meletakkan posisi Polri dan TNI di dalam penyelenggaraan pemilu. Terutama diperlukan sinergisitas, kebersatuan, bukan terpisah-pisah. Sinergisitas itu artinya kan saling melengkapi, bukan sendiri-sendiri. Nanti bekerja sama-sama keras, tapi sendiri-sendiri kerjanya sama-sama keras, mungkin efektivitasnya tidak akan maksimal. Oleh sebab itu diperlukan satu sinergisitas, yang kedua netralitas. Karena apa? Karena di dalam pemilu itu ada kerawanan. Halaman berikutnya. Pertama, kerawanan di tahapan pemilu, yaitu sudah lewat ini. Tahapan awalnya di tingkat nasional sudah mulai lewat. Misalnya kemarin pendaftaran ribut, ada yang merasa mendaftar memenuhi syarat dijegal, ada yang tidak memenuhi syarat diangkat gitu. Nah itu saya katakan kepada KPU, Anda hati-hati, harus menggunakan standar yang sama. Itu ribut, bukan main. Nah sekarang sudah selesai. Pendaftaran caleg juga sudah selesai. Tinggal nanti sebentar lagi, masih 6 bulan lagi, masih bulan Oktober, itu pendaftaran pasangan capres dan cawapres. Nah, kalau itu masih lama. Tapi pendaftaran caleg sudah masuk sekarang. Nah, ini nanti diseliti dulu lalu dikembalikan ke partainya untuk disusun kembali karena ada perubahan-perubahan tempat, ada yang double gitu, ada di partai sana atau ada nama ini di partai ini. Nanti itu akan diselesaikan, itu administratif. Lalu pada tingkat provinsi, kabupaten, kota, itu nanti yang akan rawan situasi keamanan adalah pada saat kampanye dan perhitungan suara. Itu kami biasanya saat tempat musim kampanye bergelap, nanti di TPS perhitungan suara ada yang protes, ada yang ribut, ada yang bikin kekerasan dan sebagainya. Kemudian di tingkat desa nanti biasanya rawan itu ketika pengiriman dari TPS masuk ke kecamatan, kabupaten, dan biasanya berdasar pengalaman saya sebagai hakim memang kadang-kala terjadi tukar menukar dan jual beli suara di dalam proses ini. Ya kita sih kalau di pusat enggak, ini sudah jujur semua, kita sudah atur semua. Tapi di bawah itu selalu ada. Oleh sebab itu perkara selalu masuk ke Mahkamah Konstitusi setiap pemilu. Sehingga saya katakan begini, pemilu di era sekarang ini, saudara, sama dengan era Orde Baru, sama-sama diwarnai kecurangan. Ya terbuka aja kita. Cuma bedanya apa? Di zaman Orde Baru itu kecurangan bersifat vertikal, yang melakukan pemerintah. Lembaga pemilihan umum itu adalah Mendagri, ABC namanya, yang menentukan pemenang pemilu, pejabat provinsi, kabupaten, wali kota, itu kan ABC, ABG. ABRI, birokrasi, Golkar. Dulu kecurangannya diatur dari situ. Tapi sesudah reformasi kita udahlah, tak usah curang. Buat lembaga pemilu sendiri di Bulala, namanya KPU, yang menurut konstitusi itu bukan bagian dari pemerintah. Sekarang ini kalau KPU buat apa-apa dituding pemerintah. Pemerintah tidak adil. KPU itu DPR yang memilih dan partai politik.
Karena dulu belajar di Orde Baru itu Mendagri selalu, pengawasnya selalu Jaksa Agung. Sekarang enggak, KPU-nya sendiri, badan pengawasnya sendiri, yang mengawasi pengawas ini juga sendiri. Itu di dalam tata hukum kita sekarang. Nah sekarang ini kalau begitu kok masih ada curang? Iya ada curang. Yakin. Karena saya hakim, ngadili pemilu, tahu kecurangan di mana-mana. Gitu. Tetapi beda, Pak. Sekarang kecurangan itu bersifat horizontal. Kalau dulu vertikal dari atas, sekarang horizontal. Partai ini mencurangi partai ini yang digugat KPU. Partai ini membeli suaranya partai ini, orang dirugikan gugat KPU. Itu banyak. Cuma supaya diingat, kecurangan yang seperti ini meskipun terbukti tidak selalu membatalkan hasil pemilu. Ini satu, harus ini. Karena kadang-kadang orang betul curang, pemilunya batal. Enggak. Kalau saya calon, Pak Listio Sigit calon, Pak Listio Sigit menang, dapat 5 juta suara. Saya dapat 4 juta, saya kalah 1 juta. Lalu saya menggugat ke MK, membuktikan Pak Listio Sigit curang. Saya buktikan ke MK, terbukti betul curang, tapi curangnya hanya 200. Nah dalam keadaan begini, meskipun benar terjadi kecurangan, Pak Listio Sigit tetap menang karena 200-nya kalau ditambahkan ke saya juga tidak mengungguli angkanya Pak Listio. Oleh sebab itu jangan dibilang, hakimnya disuap, sudah tahu curang masih dimenangkan. Dalam pengalaman saya, gubernur misalnya, ada 2 gubernur yang masuk penjara, terbukti dia menggunakan dana pemerintah untuk menyuap pemilu dan menang. Kita tetap nyatakan menang. Kenapa? Satu, tidak signifikan perbedaan. Yang kedua, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa yang dibayar itu betul-betul milik dia. Oleh sebab itu tetap menang jadi gubernur. Tapi saya kirim ke KPK ini ada penggunaan dana ditemukan di sidang MK, yang masuk penjara. Ada yang pemohon itu curang betul, meskipun sudah masuk penjara masih dipilih, jadi lantik karena dia secara hukum tata negara benar. Tapi secara hukum pidana salah, dilantik gubernur jam 11, jam 12 dipecat. Karena hukum tata negaranya harus begitu. Sudah, jadi jangan sembarang nuduh polisi, nuduh tentara, nuduh hakim. Wah itu semua sudah berkolusi, orang sudah kalah, masih dituduh curang. Orang sudah curang masih dimenangkan. Nah, saudara, itu tentang hukum pemilu sekarang. Jadi kita sudah punya Mahkamah Konstitusi. Dulu tidak ada Mahkamah Konstitusi. Sekarang ada survei kemenangan. Sekarang bebas. Mau mantau ke TPS sekarang diberi surat oleh KPU, kan memantau ke sana TPS mana. Asal jangan mengganggu. Dulu tidak boleh, kecuali saksi resmi yang ditentukan oleh pemerintah. Nah sekarang silakan. Nah ini perbedaan pemilu sekarang dan dulu. Apakah baik? Ya tidak tahu. Tapi sekarang dari sudut demokrasinya sudah lebih bagus. Tetapi akar data akibatnya, ya kita sering mengeluh sekarang kehidupan partai politik tidak seperti dulu. Zaman Orde Baru bisa terkendali, semua tertib. Sekarang karena demokrasi sudah berlebihan, itu nantilah penilaian orang. Dan kita tidak berada pada posisi untuk menilai itu benar atau salah, baik atau salah, itu biar para pengamat ilmuwan yang nanti mengkristal menjadi bahan membuat kebijakan bagi pemerintah dan DPR pada masa-masa yang akan datang. Nah itu tentang pemilu. Lalu ke halaman 9 langsung aja, ke halaman 9. Saya ingin menekankan di sini ada netralitas yang harus diperdomani betul. Selain sinergisitas tadi, harus bersinergi. Bapak tidak bisa sendiri-sendiri ketika pemilu. TNI, Polri tentu nanti bahkan bersinergi juga dengan KPU, dengan pemerintah juga. Tetapi kita bicara karena TNI, Polri, kita bicara.
Nah, saudara, netralitas itu nanti akan menentukan kualitas demokrasi kita. Ya. Kualitas demokrasi itu ya ditentukan oleh tiga hal. Rakyat menggunakan haknya dengan bebas, kemudian prosedurnya benar, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi setiap rantai hubungan antar institusi dan tingkat bawah ke atas diawasi betul. Karena saya tahu memang sering banyak di kecamatan. Ketika dari desa ke kecamatan itu banyak jual beli suara. Orang yang suaranya tidak terpilih bikin tanda tangan, saya mendapat suara 5.000 tapi kalah. Dijual ke yang di atasnya, dia jadi naik. Itu tidak boleh. Tapi banyak itu yang terjadi. Saudara, mungkin kita semua tidak pernah membayangkan bahwa dengan sistem pemilu sekarang anggota DPR yang terpilih bisa dibatalkan. Nanti coba dibuka di data MK. Ketika saya menjadi hakim MK tahun 2000, hakim MK tahun 2009, ketika pertarungan antara Pak SBY dan 5 kandidat lain itu, tapi di DPR-nya saya membuat putusan yang sebelumnya tidak pernah terjadi di Republik ini, di mana saya memutuskan membatalkan 72 anggota legislatif yang terpilih secara sah. Di DPR RI 1, di DPR Kabupaten ada 20 berapa, lalu di DPR Provinsi 20 sekian, lalu di Kabupaten Kota, sehingga jumlahnya 72. Yang sebelumnya itu tidak pernah ada kok terpilih dibatalkan. Tapi MK membatalkan. Apa betul? Coba Bapak tanya. Ketua DPR Agung Laksono waktu menang dia, tapi dilakukan curang. Saya periksa betul curang. Kita batalkan. Yang menang akhirnya Anjar Wijaya Kusuma atau siapa itu. Dia dari DKI. Itu batal. Dia udah terpilih, diumumkan terpilih. Saya batalkan. Tidak benar itu. Nah, itu perbedaan pemilu yang sekarang. Jadi TNI Polri Mawar, MK itu harus menjadi garda yang berwibawa untuk itu. MK itu sebenarnya nggak boleh bicara dengan orang luar tentang perkara sampai ada isu bocor, nggak boleh. Saya mantan ketua MK aja sekarang nggak pernah berhubungan secara personal dengan ketua MK. Teman saya itu dulu yang jadi hakim MK itu namanya Pak Saldi Bisra, itu tiap pagi sore saling telepon. Tapi sesudah jadi hakim MK 6 tahun saya tidak pernah ketemu, karena saya tahu tidak boleh. Kalau mau jadi hakim MK itu risikonya begitu. Dia harus tegas dan tidak boleh mendengar pendapat-pendapat di luar sidang. Bukan masa Pak pendapat tidak dengar, boleh, tapi kalau hakim dengarnya di luar sidang. Bukan di rumah makan Jepang atau di mana kalau hakim. Nah itu. Nah, saudara sekalian, saya akan lanjut ke berikutnya saja, ke halaman 12. Isu keamanan Papua. Nah, saudara, saya hanya akan membacakan halaman berikutnya, halaman 13 itu. Tadi saya sudah mengatakan di Papua itu berdasar hasil studi Lemhanas Resmi ditugaskan oleh Presiden. Nah, apa sih Papua itu? Katanya Papua itu kan sekarang kalau LSM itu berteriak di Papua itu harus dibangun kesejahteraan, ekonomi, sekolah, dan harus dibangun semua, baru aman. Presiden mencatat sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2002 anggaran yang digelontorkan ke Papua itu berjumlah 1.000,07 triliun. 1.000,07 triliun.
Ini saya peroleh angka ini dari Presiden ketika kami bersama Polri dan KPK ingin menangkap Lukas NMB. Ketika dia ditangkap kan, kita bicara teman PPATK tuh banyak korupsinya, banyak pencantuan. Mereka mana? Anggaran Papua cuma sekian dari Presiden ini. Nah, saudara, 1.007 triliun itu sudah maju banget. Sudah ada afirmatif policy ya. Gedung-gedung bagus, rakyat dapat bantuan, sekolah, gereja di masjid bagus, sehingga udah betul banyak korupsinya, tapi kemajuannya dari waktu ke waktu itu tercatat bagus. Presiden bertanya, kenapa kalau bagus kok orang ribut suruh bangun ini, bangun itu? Nah, salah satu hasil penelitian dari Lemhanas itu karena Papua itu diberi apapun dan semaju apapun masih memiliki orang-orang yang di hatinya itu ingin memperjuangkan kemerdekaan. Nah, ini yang harus kita hadapi. Masih ada orang yang seperti itu. Nah, itu yang sering kami diskusikan dengan bersama-sama dengan Pak Bima, Pak Polri, dan sebagainya. Dan Lemhanas juga sudah beberapa kali presentasi tentangnya. Nah, untuk itu dalam konteks koordinasi antara Kemenko Polhukam dengan penyelenggara pemilu dan kementerian terkait, maka terkait kondisi keamanan di Papua, salah satu hal yang perlu dicatat penting sekarang ini sedang terjadi isunya, kasusnya penyanderaan pilot. Susika itu ya kita tangani sendiri secara internal. Kita kebijakannya nggak boleh melibatkan negara lain. Ini internal kita dan kita bisa melakukan itu. Apapun taruhannya tidak boleh masuk ke internasional di situ, karena kalau itu diiakan nanti akan mereka itu mana ternyata ada ini. Sehingga kita tolak setiap upaya campur tangan internasional yang disodorkan oleh LSM, oleh LSM internasional dan sebagainya tangan ditanda. Yang kedua, masih sering terjadi pembunuhan masyarakat dan masyarakat sipil, warga sipil. Masyarakat sipil itu civil society itu banyak organisasi itu warga sipil. Kita tidak usah uraikan, ini masih sering terjadi. Kemudian gangguan keamanan di kantor-kantor pemerintah dan sebagainya. Kemudian ini yang menjadi pekerjaan baru bagi TNI, pemekaran daerah. Sekarang daerahnya kan sudah dimekarkan. Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, kemudian utara, lalu nanti Papua Barat Daya yang juga akan dimekarkan. Nah ini saudara, bisa terjadi masalah juga karena perluasan ini akan menyebabkan penanganan pemilu menjadi semakin lebih rumit. Ya kan harus membentuk dapil baru. Kalau diukur dari jumlah penduduknya, masa jumlah penduduk yang tidak sampai 300 juta misalnya, tidak sampai 300 ribu di sebuah provinsi akan sama wakil DPD-nya dengan di Jawa yang satu provinsi 39 juta atau 41 juta misalnya kalau Jawa Barat. Di sana penduduknya nggak sampai 2 juta satu provinsi. Masa lalu di mana milik dapilnya? Nah ini semua harus diselesaikan. Bukan tidak bisa, bisa. Cuma kita harus mencari logika-logika pembenar dan kemudian mungkin akan terjadi juga masalah-masalah politis, sosial politik yang akan timbul di sana. Nah, itu tentang pemilu, Bapak sekalian dan Ibu-ibu. Kemudian berikutnya saya akan bicara soal hak asasi manusia, halaman 18. Saudara,
isu hak asasi manusia menjadi hal yang sangat penting sekarang ini untuk diberikan atensi bersama kita. Karena isu ini dapat menyebabkan kondisi stabilitas polhukam terganggu. Kita sering dikecoh oleh gerakan-gerakan masyarakat sipil bahwa pemerintah Indonesia melakukan pelanggaran HAM akan dikunjungi dan diperiksa oleh PBB. Dan yang menyebarkan itu orang-orang kita sendiri. Tahun lalu, tanggal 13 dan 14 Juni, saya berkunjung ke markas kisah PBB untuk menyampaikan laporan tentang pelaksanaan HAM pada sidang umum PBB yang ke-50. Saudara, menggembirakan bagi saya. Ternyata semua berita di Indonesia itu hoax. Tidak ada di PBB. Saya ketemu sendiri, saya berpidato di depan anggota PBB. Kemudian saya diterima oleh ketuanya. Apa masalah dunia tanah? Tidak ada. Artinya menjadi sorotan khusus bahwa pelanggaran HAM itu banyak, iya. Tetapi yang sampai masuk ke PBB itu tidak ada. Apalagi PBB mau memeriksa Indonesia, tidak ada, itu cuma hoax. Ada memang PBB kirim surat, tetapi bukan PBB-nya, itu satu unit kelompok raportur namanya, mengirim surat, pemerintah Indonesia ada, kamu nerima 9 surat pengaduan dari rakyatmu Papua, ini. Itu bukan disikapi apa, cuma dikirim saja. Wah, lalu jadi berita Indonesia ditegur oleh PBB, akan diperiksa oleh PBB, sampai ada yang membentuk panitia penyambutan PBB di Jayapura. Padahal tidak ada. Sesudah dibaca ya surat biasa yang minta ditangkapnya. Nah, pada saat yang sama, ketika Indonesia mendapat 9 surat dari PBB, Malaysia mendapat 30, Amerika mendapat 71 surat, Rusia lebih banyak lagi dan seterusnya. Itu surat-surat biasa saja, bukan terkurang. Itu ada orang ngaku ke PBB, tapi bukan ke PBB-nya, itu ada kelompok di bawah itu yang diberi tugas menyortir surat-surat itu, tapi tidak punya kewenangan memutus itu yang dijadikan Amerika, Rusia jauh lebih banyak, China apalagi. Kita 19 pada waktu itu. Saya datang ke sana. Mana? Undangan dari 49 negara yang disebutkan di dalam pidato resmi Ketua Dewan HAM PBB ketika itu. Ada 19 pada tahun ini, tahun kemarin itu diberi pujian atau diapresiasi karena apa? Misalnya Malaysia diberi pujian karena menangguhkan hukuman mati. Ada beberapa negara yang diberi pujian karena kemajuan. Nah, ada yang dicatat telah melakukan pelanggaran HAM dan lain-lain lah. Itu saudara ada kira-kira 30-an 39 itu. Nah, Indonesia tidak masuk yang dipuji, tapi juga tidak masuk yang dicela. Artinya kita sebenarnya nyaman-nyaman saja. Kalau dari sudut PBB, saya nanti akan katakan apakah pelanggaran HAM tidak ada? Tidak ada. Nanti kita lihat pelanggarannya di mana. Saya hanya ingin mengatakan kalau dalam hubungan internasional, dibilang internasional, sejak tahun 2020, sejak tahun 2020 itu artinya sejak kepemimpinan Pak Jokowi yang kedua, Indonesia tidak pernah disebut dalam catatan merah oleh PBB. Sebelumnya selalu ada disebut kurang ini, kurang itu. Yang sekarang tidak ada. Yang tidak tahu tahun ini ya, sebentar ini bulan Juni, sebentar lagi nanti akan ada pengumuman lagi negara-negara mana. Karena kita juga melihat peristiwa belakangan ini mungkin saja ada yang menyebabkan PBB tertarik untuk memberi catatan khusus atau plus atau minus. Nah, kemarin kan tahun ini yang diributkan kan isu yang di PBB sering menjadi sorotan, yaitu isu hukuman mati di dalam hukum pidana, sehingga Malaysia itu karena menghapus itu, menunda berlakunya itu, dia mendapat plus dari PBB. Lalu isu LGBT itu sering menjadi unsur yang dipertimbangkan untuk menilai
Tentu banyak unsur, saya hanya ambil contoh saja dari apa yang menjadi tugas kita di sini. Saudara, sekarang ini ada hoax itu berita bohong, berita tidak benar, berita sesat. Seakan-akan penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM berat di masa lalu itu merupakan pintu hidupnya lagi komunisme dan PKI di Indonesia. Hoax terang-terangan dipidatukan ini. Saya dengan siapa Kiai Wawan atau siapa yang dari Jawa Timur ini pintu masuk. Agar Tanjung juga ini tiket untuk menentukan kembali PKI. Saudara, saya jelaskan sekarang agar kita semua bisa sama menjelaskan. Begini, sekarang ini tidak ada politik hukum baru bagi paham komunisme. Tidak ada. Politik hukumnya jelas ditetapkan oleh MPR komunisme dan segala organisasinya terlarang. Tidak ada kebijakan baru. Dulu MK waktu baru reformasi, zaman Pak Jimli itu ada putusan nomor 6 tahun 2006 itu, ex anggota dan keturunan PKI punya hak politik yang sama untuk ikut pemilu untuk calon. Mau jadi pegawai negeri boleh, berapa boleh, tapi tetap dilarang menyebarkan ajaran komunisme dan menghidupkan itu tetap tidak ada politik hukum baru. Politik hukumnya hak asasi manusia. Mereka ini harus diperlakukan sama sekarang, asal tidak mengganggu ideologi. Kalau mengganggu ideologi disamakan dengan radikalisme. Radikalisme yang tadi, yang urutannya takfiri, tidak toleran, teroris, itu jihadis, itu yang ketiga wacana masuk meracuni pikiran-pikiran orang berbagai aktor, berbagai sebab. Nah itu yang dilarang. Kenapa boleh melarang? Boleh melarang karena negara kita negara merdeka dan punya ideologi yang mempersatukan kita. Saudara, PPH, penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu itu adalah untuk menyantuni korban, bukan untuk menyantuni pelaku kejahatan. PPH, di mana saya ikut aktif di situ sebagai pengarah dengan anggota dari TNI, Polri masuk semua itu, yang LSM masuk, Ormas masuk ke sana. Saya sudah melakukan penelitian. PKI itu bukan korban, nggak perlu disantuni. Itu adalah bagian dari pelaku peristiwa kalimat ini, bukan korban. Terus itu yang sekarang disantuni itu apa? Itu adalah mereka yang menjadi korban. Oleh sebab itu temuan PPH itu ke Jawa Timur misalnya, itu yang jadi korban itu ada pesantren, madrasah, kiai. Nah itu di Jawa Timur itu ada korban dukun santet itu peristiwa reformasi 98. Jadi tidak ada pikiran kita kok mau menghidupkan PKI tidak boleh. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah tidak boleh. Tapi MPR nomor 25 tahun 66 itu sudah jelas disebutkan oleh TAP MPR tak ini. Sejak reformasi ini tidak ada lagi TAP MPR yang menjadi aturan hukum. Tidak boleh. Sejak reformasi. Tetapi bagaimana TAP MPR yang sudah menjadi aturan hukum sebelumnya? Jumlahnya 144. Ini sudah ada tuh sebelumnya menjadi hukum sejak zaman tahun 61. Lahir sampai akhir jumlahnya 144. Apakah ini hukum apa enggak? Lalu dibuat TAP MPR 1. 99 atau 111 TAP MPR, nanti dilihat angkanya persis, dinyatakan tidak berlaku lagi karena sudah selesai. Misalnya TAP tentang pengangkatan presiden tahun sekian, TAP tentang pemilu tahun sekian, itu kan selesai dengan sendirinya 111. Lalu ada yang berlaku sampai ada
TAP MPR sampai ada undang-undang yang menggantikan tentang hak MPR, tentang hak asasi misalnya, tentang pemisahan Polri, pemisahan TNI dan Polri itu kan tahun 2001 tahun 2001. Nah tahun 2003 ditetapkan, ini belum selesai waktu itu, diteruskan dulu. Nah sekarang sudah selesai, undang-undangnya sudah. Tapi ada TAP MPR yang tidak dicabut, tetap berlaku lama dan tidak akan dicabut. Salah satunya adalah TAP MPR tentang larangan bagi komunisme. Tidak ada politik hukum baru tentang ini. Tidak bisa itu dicabut dengan undang-undang. Dan tidak akan ada TAP MPR baru yang menghidupkan itu lagi. Itu dari sudut tata hukum. Sudah. Kemudian kasus, ini lagi, kasus pelanggaran HAM berat menurut undang-undang itu hanya ditetapkan oleh Komnas HAM. Jangan sembarang orang, bukan Komnas HAM lalu menuntut ke polisi, Pak itu pelanggaran HAM berat. Bukan ke Komnas HAM bilang begitu tuh, bukan. Meskipun itu mungkin kejahatan berat. Ada orang membunuh 200 orang, mati 200 orang. Nah itu kejahatan berat. Terorisme itu kejahatan berat. Yang di Bali itu 215 orang itu kejahatan berat. Korupsi itu kejahatan berat, tapi bukan pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat itu yang menentukan adalah Komnas HAM berdasar undang-undang. Oleh sebab itu orang ribut di Kanjuruhan orang mati 135 itu pelanggaran HAM berat. Bukan Komnas HAM bilang bukan. Lalu kita bisa suruh bawa pengadilan. Siapa yang dibawa? Nah, lalu apa bedanya pelanggaran HAM berat dengan bukan? Nah ini berikutnya, halaman berikutnya. Mengapa kita duduk dari sini? Mengapa pemerintah itu membentuk tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu? Karena amanat TAP MPR dan undang-undang untuk melaksanakan KKR itu sulit diwujudkan. Nah kita mulai. Berikutnya halaman 20. Terlihat halaman 20. Nah, PPHAM ini, penyelesaian HAM non-yudisial ini dibentuk untuk menindaklanjuti perintah TAP MPR dan undang-undang. Jadi perintah TAP MPR itu dulu bukan sekarang. Dulu begitu reformasi lalu ada TAP MPR yang menyatakan kenapa kita ini kacau? Karena pemerintah melanggar HAM. Melanggar HAM berat. Lalu dibuat TAP MPR itu selesaikan. Diadili pemerintah. Diadili siapa yang melakukan pelanggaran HAM berat itu. Maka saudara, disitulah kemudian kita diarahkan oleh TAP MPR dan undang-undang itu untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat. Satu, melalui pengadilan, itu yudisial namanya. Yang kedua, melalui KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Melalui yudisial maupun melalui KKR sampai sekarang, sampai hari ini tidak bisa dilaksanakan. Kenapa? Halaman berikutnya sekarang. Gini, saudara. Komnas HAM itu menyelidiki pelanggaran HAM itu banyak sekali. Termasuk peristiwa tahun 65 itu ditulis sebagai pelanggaran HAM berat. Karena di situ diberitakan ada 9.000 orang meninggal, sekian orang dibakar. Itu pelanggaran HAM berat. Kita tidak bisa nolak untuk mengatakan Pak itu bukan, dari itu Komnas HAM yang memutuskan. Undang-undang menyatakan itu Komnas HAM. Sekarang laksanakan perintahnya Pak, bawa ke pengadilan. Sesudah dibawa ke pengadilan, tidak ada satupun yang dihukum karena pelanggaran HAM berat. Karena buktinya tidak ada.
Seperti tahun 65, tidak bisa dikatakan itu pembantaian oleh militer, oleh polisi, tidak ada. Itu adalah konflik horizontal di bawah. Dan ke pertemuan kita, PKI itu sebagai salah satu pelaku di samping pelaku-pelaku yang lain. Sehingga bukan negara melawan rakyat, itu rakyat dengan rakyat. Oleh sebab itu ketika diajukan pengadilan, ini yang Timur Pania, kita ajukan 34 orang sebelum yang terakhir Pania. Bebas semua oleh pengadilan. Tidak ada bukti. Kenapa? Hasil temuan Komnas HAM itu secara hukum acara tidak memenuhi syarat. Misalnya siapa saksinya? Kalau ada orang terbunuh, siapa yang terbunuh? Kan kalau menurut hukum acara harus dibuktikan terbunuhnya jam berapa, pakai senjata apa, siapa yang memvisum, ya kan? Pelakunya siapa? Nah ini hanya dikatakan terjadi pelanggaran HAM, di mana di sini aparat melakukan tindakan sewenang-wenang, tidak ada. Sehingga kita katakannya sulit dong melalui undang-undang, melalui pengadilan susah. Bentuk undang-undang KKR sudah dibentuk, undang-undang KKR, Komisi Kebenaran dan KKR dan Rekonsiliasi, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sudah dibuat undang-undangnya, dibatalkan oleh MK. Gitu. Nah, akhirnya apa? Setiap tahun Presiden Jokowi itu berbeda, kita akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Tetapi begitu dibawa antara Kejaksaan Agung dan Komnas HAM tidak ketemu, kami tidak bisa bawa, kalah lagi. Kalau sudah tahu kalah, kok masih mau ke pengadilan? Karena buktinya tidak ada. Nah, oke, akhirnya apa? Pemerintah sekarang bersikap begini kan? Masalah pelanggaran HAM berat itu untuk kasus yuridisnya kembali ke undang-undang. Ketentuan pasal 42. Pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum tahun 2000, sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 itu dibawa ke pengadilan HAM ad hoc dengan persetujuan DPR. Jadi DPR, di sana Komnas HAM lapor ke DPR, DPR minta pemerintah dan Jaksa Agung adil. Nah sekarang kadang-kadang Komnas HAM langsung minta ke pemerintah. Buktinya tidak ada ketika dibawa. Nah, sekarang kan Komnas HAM bilang ada aparat negara yang dibentuk oleh undang-undang. Untuk prosedur itu kami, kata Presiden, akan menyelesaikan yang sesudah tahun 2000 kita bawa ke pengadilan. Kemarin sudah dihadiri satu banyak, bebas lagi karena buktinya tidak ada. Hukum acara antara Komnas HAM dan hukum acara biasa itu tidak cocok. Komnas HAM sudah menemukan bukti pelakunya diduga ini ketika ditanya, karena kejahatan itu harus ada korban, jam berapa, terbunuh karena apa, yang melakukan siapa, lalu dicocokkan. Waktu itu betul dia ada di situ atau enggak. Tahun 65 saksi-saksinya sudah tidak ada semua, pelakunya juga sudah tidak ada, korbannya juga sudah pada keturunannya sudah lupa juga. Gitu. Tetapi karena itu amanat undang-undang dan KPPR kita lakukan, kita ke sana. Tapi pemerintah sudah kemudian membentuk, kalau begitu mari kita cari penyelesaian non yudisial, penyelesaian di luar pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan itu tekanannya adalah korban. Kita menolong korban, mencari korban, bukan mencari pelaku. Kenapa pelakunya tidak dicari? Dan ada buktinya dibawa ke pengadilan dan bisa. Korbannya saja sekarang. Nah, korban tahun 65 itu kan banyak, saudara. Kita harus jujur. Bukan PKI. Orang misalnya yang kita kenal semua namanya. Orang yang pada tahun 60-an dikirimkan bersekolah ke Eropa dan ke berbagai macam negara oleh Bung Karno untuk membangun Indonesia itu banyak yang kemudian dituduh PKI atau punya kaitan PKI, sehingga begitu peristiwa
65, 66, mereka tidak boleh pulang. Kenapa? Nah, ini sekolah Eropa, negara-negara PKI dan sebagainya, negara-negara komunis. Tidak boleh pulang. Itu yang disebut exile, exit. Contohnya. Jadi kalau kita mau menolong korban tahun 65 itu bukan menolong PKI, bukan. Contohnya Pak Habibie. Pak Habibie itu disolokalakan oleh Bung Karno tahun 60 untuk menjadi insinyur yang tangguh membangun Indonesia. Tahun 63 dia lulus master. Tahun 65 dia lulus doktor dengan summa cum laude. Meletus B30S, dia nggak boleh pulang. Pak Harto tahun 74 berkunjung ke Jerman. Ngelihat Habibie, jadi nggak mau di sini nih, karena waktu bapaknya Habibie meninggal, Pak Harto sedang tugas di Makassar dan ikut mensolatkan. Dia nggak mau sini, ya Pak, saya boleh pulang ke sini. Udah pulang Pak, coba bisa jadi presiden. Itu eksil. Dan itu sekarang yang tercatat di Kemenkumham, itu sekarang masih ada 39 orang yang terluka. Mereka warga negara, mereka tidak pernah terlibat PKI, tapi waktu itu tidak boleh pulang. Akhirnya sudah lama kawin di sana punya anak. Itu pada zaman dulu awal reformasi pemerintah mengimbau mereka pulang, kan sudah diampun dari putusan MK sudah kerja, tapi mereka sudah banyak yang mau pulang. Karena apa? Asetnya sudah habis, keluarganya sudah habis. Kalau pulang juga mungkin dicemooh oleh tetangga. Nggak mau pulang. Tetapi mereka hanya mengatakan begini, Pak, saya mungkin pulang tidak ingin pulang dari luar. Kalau sudah jadi dosen di Rusia, saya sudah jadi ini, warungnya bagus. Tapi saya hanya ingin, saya tidak ingin mati sebagai pengkhianat. Dicap sebagai pengkhianat bangsa. Kami cinta Indonesia. Hanya itu yang diminta. Dan betul mereka sekolah pada waktu itu. Nah yang begini nih saudara, bukan lalu memberi tiket hidupnya komunisme. Kalau itu dianggap tiket yang lebih spektakuler, itu yang tahun 2006 itu ketika MK menyatakan udah mantan keluarga PKI yang dulu disebut bebas menjadi calon DPR, menjadi pegawai negeri, sekarang enggak ada. Nah, saudara sekalian, itu pengadilan. Ya tadi saya bicara pengadilan nggak bisa, buktinya ada. Sekarang kita bilang Komnas HAM, yuk kamu lapor aja ke DPR. Nanti kita berdebat di DPR, buktinya apa mana? Gitu kan. Buktinya apa mana? Ayo kalau mau ke pengadilan di pelanggaran kamu masalah. Karena semua bebas kalau dibawa ke pengadilan. Kalau presiden praktis, Mahfud, Pak Menko, kenapa kita bawa ke pengadilan aja? Kalah Pak, ya tidak apa-apa kalah. Tapi kita kan sudah melaksanakan perintah undang-undang. Jaksa Agung nggak mau Pak. Kalau sudah tahu kalah, tidak ada bukti dibawa ke pengadilan, berarti kejaksaannya tidak profesional. Tidak mau jaksa Agung, sudah DPR yang memutuskan. Mari kita berdebat di sini. Saudara, tidak ada politik hukum baru tentang komunisme dan larangan PKI sebagai organisasi terlarang. Tidak ada. Itu tetap berlaku dan dikunci oleh tap MPR yang terakhir, tap nomor 1 MPR tahun 2023. Bapak sekalian, di mana itu yang dianggap pelanggaran HAM berat? Mungkin Bapak ingin tahu di halaman berapa, 26 tadi ya. Ini yang ditetapkan oleh Komnas HAM. Nah, nih. Jadi saudara, ketika kami membahas di kabinet sekalipun banyak yang tidak paham bedanya pelanggaran HAM berat dan kejahatan berat. Ada yang mau suka, Pak, itu korban Ambon itu jumlahnya banyak. Loh, kerusuhan di Ambon itu bukan kejahatan HAM berat, itu konflik horizontal. Pak, di Aceh itu korbannya ada ribuan di Helsinki. Di mana? Ya itu bukan pelanggaran HAM, saudara.
Komnas HAM tidak mengatakan. Yang dikatakan oleh Komnas HAM ini, satu, peristiwa 6566, bukan peristiwa PKI. Peristiwa 6566. Karena urusan peristiwa PKI itu sudah ditangkap. 6566 itu korbannya banyak. Kiai saya aja, kiai saya anak kiai itu menjadi korban. Sedang ceramah itu dibunuh. Nah yang begitu itu keluarganya masih banyak. Yang ditemukan oleh Pak Ifdal Kasim di Jombang beberapa pesantren itu yang dibunuh menjadi korban tahun 65. Nah itu korban. Itu yang kita ini sudah kok katakan itu kan PKI. Coba lihat nih, yang diperhatikan ini, maaf ya, kan Islam semua nih. Coba itu ada di Aceh, dukun santet itu kan kiai 86 kiai itu dibunuh di situ. Kemudian ada peristiwa Simpak KKA Aceh, kalau dukun santet itu di Banyuwangi. Kemudian Jambu Kepo Aceh. Orang Islam semua yang lihat, nggak ada PKI-nya di situ. Ya nanti bulan Juni akhir Presiden akan melakukan peluncuran atas pelaksanaan rekomendasi PPH di tahun ini, karena PPH itu saudara ketuanya itu Makarim Wibisono, seorang diplomat ulung lah yang bisa menangani KKR di berbagai negara. Dari tentara juga ada Pak Kiki Sahmatri, dari BEN ada Pak Asma. Ini orang-orang yang keras semua nih, anti PKI semua nih. Nah sekarang ini kalau saya tidak Pak, kenapa PKI dimaafkan? Tidak ada. Kenapa Presiden minta maaf ke PKI? Tidak ada. Itu hoax. Presiden tidak pernah meminta maaf kepada PKI. Yang dinyatakan oleh Presiden itu, Presiden mengakui telah terjadi pelanggaran HAM berat dalam 13 kasus. Itu ada tertulis 14 karena Wasior dan Wamena itu sebenarnya bisa semula jadi satu, sekarang dipisah. Presiden menyatakan bahwa menyesal telah terjadi itu. Kenapa? Kan tidak bisa nolak Presiden, itu sudah keputusan Komnas HAM bahwa itu terjadi dan kita semua melihat itu terjadi. Saya aja yang jauh dari tahun 65 tahu bahwa itu terjadi. Itu terjadi. Mengakui, Presiden mengakui dan menyesalkan bahwa itu terjadi. Tidak minta maaf. Nah sekarang ini kok kalau sampai ada orang begitu Pak, kenapa? Kok kita minta maaf ke PKI? Dan harusnya PKI yang minta maaf ke kita. Saya bilang gimana? Jelas itu Pak, media di medsos nggak ada. Pidato Presiden itu terekam jelas ketika menyatakan itu, bisa dibuka di YouTube. Itu pernyataan. Masa itu terjadi? Tapi tidak ada. Memang ada yang memberi konsep minta maaf kepada enggak, saya bilang nggak bisa. Tidak ada minta maaf. Nah tolong dijelaskan, tidak ada permintaan maaf ke PKI dan tidak ada politik hukum baru terhadap PKI. Nah, saudara, yang terakhir coba halaman dan rekomendasi tugas halaman 27. Halaman 27. Nah, Presiden berdasar rekomendasi PPH itu kemudian mengeluarkan Impres nomor 2 tahun 2023 yang menugaskan kepada 19 menteri dan pimpinan lembaga setingkat menteri. Polhukam melakukan ini, Mendagri melakukan ini, Mendikbud melakukan ini, Kemensos melakukan ini melakukan terus disebutkan 19 apa yang Menko, PUPR dan sebagainya. Tugasnya apa? Tugas yang diberikan untuk masing-masing lembaga memulihkan hak korban atas peristiwa pelanggaran HAM berat secara adil dan bijaksana.
Misalnya korban luput santet di Banyuwangi, kita bantu sekolahnya, kita bantu pesantrennya. Ayahnya sudah dibunuh, keluarganya sudah berjagat, kita bantu. Apa yang bisa dibantu? Itu bukan mereka itu. Di Aceh juga rumah gedung itu, yang korbannya ya tidak banyak juga. Tapi kita akan mulai dari sana nanti. Bagaimana terus kok dinisbahkan dengan PKI? Tidak ada. Tidak ada. Memulihkan hak korban atas pelanggaran peristiwa pelanggaran HAM yang berat secara adil dan bijaksana. Menurut saya kalau dari sudut hukum itu sudah adil. Mereka sudah boleh bekerja, tapi jangan bawa ideologi komunisme. Mencegah agar pelanggaran HAM yang berat tidak terjadi lagi. Itu isi impres ini. Sehingga kalau kita lihat halaman berikutnya, halaman 28, ada instruksi khusus kepada Panglima TNI, yaitu berikan dukungan pendampingan SDM. Ya, jadi kan kita tuh orang latihan ini latihan itu di sekolahkan ini sekolahkan itu. Kalau perlu masuk ke TNI, afirmatif. Kemudian berikan dukungan dalam penyiapan dan pemanfaatan sarana dan prasarana, terutama di wilayah yang sulit mendapat akses sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Kemudian yang sering dipersoalkan, dijadikan berita hoax itu, lakukan optimalisasi pendidikan dan pelatihan HAM kepada prajurit TNI. Wah, orang yang Pak Hoax itu bilang, ini berarti TNI dianggap bersalah dalam melanggar HAM sehingga harus dididik HAM. Semua orang dididik HAM. Bukan hanya orang sekolah biasa jadi sekarang ada pelajaran HAM di kampus-kampus ada HAM, apalagi perkembangan HAM itu sekarang sudah marak dan namanya hukum humaniter, hukum perdagangan orang. Itu haruslah TNI dan Polri diberikan. Kalau yang sedikit apa udah tahu lah baca undang-undang baca itu. Tapi yang mereka dibawa kadang-kadang tidak baca yang seperti ini. Oleh sebab itu Polri juga kemudian diinstruksikan oleh Presiden supaya mengambil langkah-langkah komprehensif yang bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta lakukan juga optimalisasi pendidikan dan pelatihan HAM pada anggota Polri. Nah, sudah sekalian, apa bedanya pelanggaran HAM berat dengan kejahatan berat? Sederhana. Kalau kejahatan berat itu dilakukan oleh orang sipil atau sesama sipil atau oknum aparat, apa polisi, apa tentara, apa kantor bea cukai, apa kantor perumahan, oknum. Tidak ada jaringan struktural yang memandu agar seseorang dianiaya sehingga menjadi pelanggaran. Kalau kejahatan itu mungkin korbannya lebih banyak, tetapi bukan pelanggaran HAM. Ya itu tadi ada konflik horizontal, ada perang antar suku, mati sekian, itu bukan pelanggaran HAM. Apakah itu kan tidak dihukum? Dihukum juga, cuma istilahnya bukan pelanggaran HAM berat. Dihukum juga tidak ada pelanggaran itu yang tidak dihukum. Sehingga kemarin ketika kami rapat, lalu bahwa ada Helsinki sekian ribu orang konflik malu, itu bukan pelanggaran HAM berat, tidak ada di yang 14 disebut oleh Komnas HAM. Itu diselesaikan biasa di mau ke pengadilan biasa. Pemerintah mau membangun infrastruktur untuk mereka, silahkan. Yang menang pengadilan pemerintah bayar, gitu. Nah kadang-kadang ketika saya dulu baru jadi menteri berapa seminggu itu sebulan, tidak bahwa surat daerah Pak Jokowi tidak ada pelanggaran HAM berat. Wah, orang itu dari saya itu katanya baru jadi menteri sudah pokok pelanggaran banyak. Lalu disebutlah kejahatan-kejahatan berat itu, terorisme, pembunuhan anak, membunuh ibunya, orang membakar toko, itu pelanggaran. Itu kejahatan namanya. Kalau pelanggaran HAM berat ini tadi yang 13, pelakunya itu apa?
Dan itu harus dibuktikan. Terstruktur, ya ada komandan, apa-apa, tugas lapangan dirasakan. Di persenjataan caranya bagaimana, nanti kalau terbunuh disembunyikan kemana, di mana. Nah itu namanya pelanggaran HAM berat, meskipun korbannya hanya satu. Tapi kasus kerusuhan yang baru terjadi di Haluku itu misalnya, itu bukan pelanggaran HAM meskipun korbannya banyak. Itu konflik horizontal lain lagi. Nah saudara, mohon dipahami pelanggaran HAM yang ini yang digagas karena itu ketetapan atau isi undang-undang yang dimandatkan kepada Komnas HAM untuk menentukan, bukan kita yang menentukan. Kita nyatakan putusan nggak bisa. Itu Komnas HAM menentukan, itu sudah. Itu. Dan Komnas HAM juga tidak sembarang ya. Buktinya itu kasus Kanjuruhan kemarin, Kanjuruhan itu pelanggaran. Saya bilang di Komnas HAM kamu ngapain nyelidik. Wah mungkin ada pelanggaran HAM berat, oke kamu selidik. Kesimpulannya bukan pelanggaran HAM berat meskipun korbannya 130 juta. Tapi sekarang ini masih banyak tuh yang terjadi. Kenapa? Itu kan berat sekali kok. Pak Menko bilang bukan pelanggaran HAM berat. Memang bukan secara. Memang bukan. Nah untuk memetakan hal-hal yang seperti ini, saudara sekalian, kita berkumpul hari ini untuk memantapkan saja. Karena sebenarnya saya tahu persis bahwa saudara semua sudah paham tentang ini, tetapi saya masih baterai baru karena kita akan pemilu dan ini akan menjadi isu kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niluh Puspa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.